Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita misteri yang berjudul Kuburan di Pekarangan Rumah. Jika kalian ingin membaca langsung tweet beliau, bisa banget kok di @cerita_setan, double N ya gengs. Dan selalu link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Kuburan di pekarangan rumah. Sudah sering kita jumpai kalau pemakaman akan terpisah dari perumahan warga. Namun kisah ini berbeda, kisah yang dialami oleh Mbak Windy. Aku pengantin baru dan alhamdulillah diberikan jodoh oleh Allah dengan seorang pria yang baik, pekerja keras, dan tanggung jawab. Aku harus ikut suami pindah ke Jawa Barat, di mana suamiku sudah membeli rumah di sana. Cuma di sini menurutku sangat aneh dan berbeda dari tempat asalku. Pemakaman keluarga dikebumikan di pekarangan rumah masing-masing. Aku yang baru pindah di sini merasa sangat aneh dan pasti kalau sudah memasuki waktu maghrib, suasana desa ini sangat sepi, horor pastinya. Dikarenakan baru saja pindah, malam ini aku tidak berani keluar rumah sehabis maghrib. Sampai suamiku heran, "Kamu tuh kenapa sih dek? Gelisah gitu?" tanya suami. "Apa yang buat serem? Gak ada apa-apa kok." "Memang yang kamu takutin itu apa?" tanya suami dengan sedikit mengejek. "Ya serem lah mas, masa kuburan di samping rumah sih? Gak ada pemakaman umum ya di sini?" balasku dengan balik tanya. "Ya gak ada lah, tradisinya dari dulu begitu dek. Lagian kan itu cuma makam dari keluarga yang rumahnya mas beli," balas suamiku menjelaskan. Aku hanya mengangguk dan mencoba tenangkan hati yang masih merasa seram dengan kondisi baru yang aku jalani. "Ya sudah, jangan difikirkan. Tidur saja. Besok pagi aku mulai masuk kerja dek. Cuti nikahnya sudah habis," pungkasnya. "Iya mas," sambil menunjuk lemari. "Itu baju kerja sudah aku siapkan," sembari tersenyum menggoda. "Terima kasih istriku," ia mendekat. Bibir suami mendarah di kening. Malam ini aku susah untuk tidur karena suasana baru. Badan rasanya pegal. Kurang istirahat karena selesai acara pernikahan kami langsung pindahan. Di sela-sela lamunanku saat mata mulai terpejam, aku mendengar suara wanita menangis dari luar rumah. Seketika badanku bergidik ngeri. "Mas, mas," aku coba bangunkan suami yang sudah tertidur. Apa sih dek?" gerutunya. "Ada suara orang nangis mas di luar," balasku sembari menajamkan pendengaran. "Sudah, gak usah didengar, tidur saja," kata suamiku. Saat mencoba untuk tidur lagi, kini terdengar suara seperti ada yang menggedor pintu belakang. Sementara suamiku sudah terlelap ke dalam mimpinya. Hingga saat larut malam, aku bisa tertidur dengan sendirinya. Paginya aku di rumah sendiri karena suami sudah berangkat kerja. Waktu aku menyapu halaman, kulihat 4 buah batu nisan di samping rumah. Seketika merinding seluruh tubuhku. Pagi hari di perkampungan ini terlihat sepi, hanya beberapa lalu lalang manusia yang akan beraktivitas. Kulihat rumah tetangga yang jaraknya lumayan jauh. Banyaknya pekarangan kebun sebagai pembatas. Aku mencoba menyusuri rumah sekitar dan memang terlihat beberapa makam di pekarangan rumah yang lain. Sebuah desa yang seram, batinku. Sebelum siang, ketika aku mencuci pakaian di sumur belakang, sekilas nampak sosok bayangan putih melintas dengan cepat, antara terkejut atau hanya halusinasi saja. Aku terus beristighfar dan meneruskan mencuci. Namun kejahilannya tidak hanya di situ saja. Air kran yang tiba-tiba mati menyala sendiri, sikat baju yang hilang dan tiba-tiba ketemu di meja dapur. Ku tepis rasa takut ini dengan berpikir positif. Selepasnya aku tertidur karena kecapean beres-beres rumah. Aku bermimpi sangat menyeramkan. Terlihat gundukan pemakaman itu bergetar seakan ada gempa yang dahsyat. Tanah mulai terbelah dan berguguran ke dalam liang lahat. Sampai kulihat tangan yang kering keriput keluar meraih permukaan tanah. Pelan-pelan mulai terlihat kepala keriput berambut putih namun jarang-jarang sehingga terlihat dasar kulit kepala itu.
mata yang hitam legam dikantungi dengan kulit yang memucat, batang hidung yang tinggal lubang saja disertai barisan gigi yang menghitam. Aku melihat nenek-nenek keluar dari liang lahat itu diikuti dengan makhluk lain yang sangat menyeramkan. Dari semua makhluk itu keluar darah hitam yang mengental dari semua mulutnya. Mayat-mayat itu mulai berjalan dan tangannya mulai meraih tubuhku. Ingin aku berlari menjauh tapi sama sekali tidak bisa bergerak. Semua terasa kaku, kaki pun berat digerakkan. Sampai mayat-mayat itu menyeretku masuk ke liang kubur tempat nenek bersemayam. Allahu Akbar, teriakku hingga aku terbangun. Namun badan masih terasa sangat kaku dan susah digerakkan. Mata ini sudah terbuka, namun semua anggota tubuhku tidak mampu digerakkan sedikit pun. Sampai aku banyak beristighfar dan membaca doa sebisaku. Dari jari telunjukku yang awalnya bisa aku gerakan sampai akhirnya terlepas dari rasa itu. Rasa seperti dipegang oleh makhluk yang tidak terlihat oleh mataku. Aku menunggu kepulangan suami dengan rasa cemas atas kejadian siang ini. Mereka akan datang dari manapun dan dengan cara apapun. Kita siap atau tidak, mereka akan selalu mencari celah kelemahan manusia. Sejak kejadian siang itu, kini aku hanya menunggu kepulangan suami. Azan maghrib mulai terdengar, namun suami belum juga tiba. Saat hendak mengambil air wudhu di belakang rumah, serasa ada yang mengawasi dari sebelah kiri. Dan saat aku lihat, di situ hanya perkebunan pohon pisang yang sudah mulai gelap. Ya Allah, serem banget, ucapku dalam hati. Hingga ku percepat untuk berwudu lalu buru-buru masuk ke dalam untuk ibadah. Ku dengar pintu di depan diketuk. Suamiku sudah pulang, pikirku. Segera mungkin aku melipat mukena yang selesai aku kenakan dan beranjak keluar membukakan pintu. Saat aku buka pintu, di luar kosong, sama sekali gak ada orang. Siapa? Teriakku memastikan. Kemudian menutup lagi karena gak ada orang. Saat mau duduk di kursi, tiba-tiba pintu diketuk lagi. Mas, jangan bercanda ah, gak lucu. Namun tidak ada jawaban dari balik pintu. Yang ada hanya ketukan pintu yang kembali aku dengar. Kembali ku buka pintu itu dan lagi-lagi tidak ada orang di luar. Hingga ku beranikan diri keluar rumah untuk memastikan siapa yang berani membuat ulah. Saat aku menuju samping rumah, betapa terkejutnya aku. Sosok pocong menyeramkan berdiri membelakangiku. Dengan cepat aku berlari masuk rumah, mengunci pintu lalu masuk ke kamar. Mengatur nafas dan berdoa sebisaku sembari menenangkan diri. Suara motor berhenti di depan rumah dan tak lama terdengar pintu depan kembali diketuk. Assalamualaikum. Dek, dek, suara suamiku. Namun aku masih ketakutan dan terbayang pocong tadi. Ini suamiku atau bukan, ucapku dalam hati. Assalamualaikum. Dek, bukain pintu, suara suami sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Iya mas, jawabku merasa yakin dan membukakan pintu depan. Kok lama dek? Tanya suamiku. Enggak mas, dari dalam tadi enggak dengar, jawabku menutupi ketakutanku. Nih, mas bawain martabak telur, kemudian melepas jaket dan sepatu. Aku langsung mandi ya, belum haripan juga mas. Kemudian beranjak ke kamar mandi. Iya mas, terima kasih ya. Rasa syukurku tak terhingga lagi. Suami sudah pulang dan rasa takut sedikit berkurang. Ditambah lagi dibawakan makanan kesukaanku oleh suami yang merupakan wujud kasih sayang yang wajib aku syukuri kepada Tuhan yang memberiku jodoh yang perhatian. Selesai makan malam, aku mulai menceritakan kejadian yang menimpaku. Mas, aku tadi lihat pocong mas di samping rumah. Sebelum mas pulang, dia usil mengetuk pintu berkali-kali. Tapi tiap aku buka, gak ada orang. Kataku membuka obrolan. Alah, percaya sama tahayul dek. Kita ini manusia, ada Tuhan. Masa takut sama setan? Jawab suamiku. Tapi itu beneran mas. Aku lihat sendiri, pocong itu mengerikan. Adik itu terlalu takut, jadinya kebayang aja, balasnya. Iya mas, jawabku mencoba menjelaskan.
Tapi daripada ribut dengan perkara hantu, mending aku iyakan saja. Saat mau tidur, suara tangisan kembali aku dengar. Tapi aku memilih tidak membangunkan suami, karena terlihat sangat lelah setelah seharian bekerja. Suara rintihan, teriakan minta tolong, sampai ketawa kuntilanak, semua terdengar hingga membuat aku ketakutan dan gelisah. Seperti cakaran yang menggores kaca jendela kamar. Ku beranikan diri untuk membuka gorden jendela dan melihat keluar. Sosok nenek dalam mimpi sedang berdiri membungkuk dengan benjolan di punggungnya. Sorot matanya melihat ke arahku sambil tangan melambai seakan menyuruhku mendekat. Percaya dan tidaknya kita dengan adanya makhluk astral itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Alangkah baiknya jika dibuktikan keberadaannya, bukan untuk agar percaya mereka ada, tapi untuk meyakini bahwasanya Tuhan menciptakan makhluknya bukan hanya manusia semata. Nenek menyeramkan di luar seolah memanggilku. Aku sangat terkejut menyaksikan itu. Takut yang luar biasa aku rasakan. Berdebar jantung ini sangat kencang, nafas pun serasa sesak. Hingga aku terduduk di bawah sambil memandang ke arah jendela. Mas, Mas, aku mencoba panggil suamiku. Namun suaraku sama sekali tidak keluar. Sampai aku lihat wajah keriput nenek itu menempel di kaca jendela, tertawa cekikikan dengan mata hitamnya melirik ke arahku. Astagfirullah mas, aku berteriak. Dek, ngapain duduk di situ? Jawab suamiku yang kaget karena teriakanku. Di jendela mas, di jendela. Aku terkejut dengan menunjuk di jendela. Ada apa di jendela? Tidak ada apa-apa. Suamiku yang jalan mendekat dan mengecek keluar melalui jendela, namun dia tidak menemukan apapun. Udah, ayo bangun dek. Kamu lihat apa? Tanyanya. Ada nenek-nenek menakutkan di luar mas. Dia mengintip di jendela itu. Banyak-banyak istighfar dek. Udah yuk kembali tidur. Mas tungguin ya. Iya mas. Aku bisa tidur dengan ditungguin suami sampai aku terbangun untuk ibadah subuh. 3 hari setelah kejadian itu, suamiku tidak masuk kerja karena ada tetangga yang meninggal. Duh, makin seram. Karena jadi semakin sepi kampung ini saat ada yang meninggal dunia. Siang hari dikebumikan dan habis isya, suamiku dapat undangan untuk menghadiri doa di rumah keluarga mendiang. Aku yang di rumah sendirian mulai diselimuti rasa takut. Semakin malam semakin cemas. Pikiranku dihantui oleh sosok pocong dan nenek menyeramkan itu lagi. Terlihat pintu belakang terbuka, padahal sore tadi sudah aku kunci. Aku sudah duduk di kamar kemudian mencari tahu dan mengecek pintu dapur di belakang. Pintu sudah terbuka, entah siapa yang membukanya. Dengan cepat aku menutup pintu lalu menguncinya. Saat berjalan ke ruang depan, terdengar kembali pintu terbuka lalu tertutup dengan keras. Bro! Ya Tuhanku! Aku terkejut hingga tubuh ini berjengit. Dengan sisa keberanian ini, aku mencoba untuk melihat ke belakang dan benar saja pintu sudah terbuka lagi. Namun yang kulihat saat ini lain. Bukan hanya pintu yang terbuka saja. Sudah berdiri bocah kecil tanpa kepala mengenakan baju warna putih yang membalut tubuhnya. Kedua tangannya memegangi kepala dengan mulut menyeringai, melotot ke arahku. Dari belakangnya, nenek itu berdiri membungkuk menatap sayu ke arahku. Lalu semua pandangan menjadi gelap. Suamiku menemukanku pingsan di dapur. Setelah aku siuman, aku meminta pulang ke rumah mama untuk sementara waktu. Karena di sini aku sangat takut. 2 bulan kemudian, rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Alhamdulillah, mereka mau dan mengembalikan uang jual beli rumah dengan utuh. Dengan uang itu, akhirnya suami membeli rumah di perumahan tengah kota. Kejadian menyeramkan saat ini sudah jarang aku alami, namun dengan tinggal di rumah itu, kebatinanku sekarang sensitif. Melihat berbagai makhluk dan berbagai keganjilan yang sering aku alami, entah di rumah, jalan, ataupun tempat kerjaku saat ini. Namun tidak sesering waktu tinggal di rumah lama. Tidak dapat ditepiskan rasa takut yang dibenturkan oleh astral. Tapi dengan keimanan maka kita dapat membentengi diri dari semua itu. Dan selesai.
Sekian dan itulah kisah misteri yang berjudul Kuburan di Pekarangan Rumah. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs. Dalam kondisi apapun jangan meluruhkan iman, jangan tinggalkan keyakinan, percayalah Tuhan ada dalam kondisi apapun. Oke, dan seperti ada pepatah yang mengatakan, di mana kaki dipijak, di situ gaib dijunjung. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih cara-cara di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.